Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 17 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Baik pemirsa, kita awal informasi yang pertama. Banyaknya keluhan dari warga dengan adanya pengguna jalan roda 2 yang menggunakan knalpot brong sangat mengganggu masyarakat Kota Batam. Ratusan knalpot brong dimusnahkan menggunakan mesin pemotong. Seluruh knalpot yang terjaring dipotong tidak digunakan lagi. Penegakan hukum kegiatan cipta kondisi antisipasi balap liar dan knalpot brong di wilayah Kota Batam bertempat di lobi Mapolresta Barelang. Kegiatan cipta kondisi ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 14 Januari 2024. Merupakan banyaknya aduan masyarakat adanya gangguan di jalan raya, balap liar, dan knalpot brong. Banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya aksi balap liar dan menggunakan knalpot brong di jalan raya, membuat resah masyarakat untuk melaksanakan aktivitas di jalan raya serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Sebelum dilakukan penindakan, Satlantas Polresta Barelang dan Polsek jajaran terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dari hasil penertiban tersebut didapati 28 unit kendaraan roda 2 yang digunakan balap liar dan juga knalpot brong roda 2 diamankan oleh Satlantas Polresta Barelang dan Polsek jajaran, serta terdapat juga pelanggaran yang menggunakan knalpot brong sebanyak 452 knalpot dengan dasar hukum pasal 2851 Junto 163 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan persyaratan teknis layak jalan atau knalpot brong. Kemudian, pelanggar tersebut diberikan tindakan berupa surat tilang. Untuk barang bukti diamankan di Mapolresta Barelang dan memotong dengan gerindra listrik secara simbolis oleh Kapolresta Barelang bersama Kasat Lantas Polresta Barelang sehingga knalpot brong tersebut tidak dipergunakan lagi. Kita amankan melalui yaitu kegiatan operasi pada saat balapan liar, ya, itu operasi kita amankan. Jadi untuk itu ya saya Kapolresta Barelang di sini menghimbau ya kepada seluruh ya masyarakat Kota Batam, terutama para orang tua, para guru, ya, wali murid, ya, supaya mengingatkan dan mengawasi ya, anak-anaknya atau siswanya. Ya, jangan sampai mereka menggunakan ya knalpot brong maupun melakukan kegiatan aksi balapan liar yang ada di Kota Batam. Mari kita wujudkan Batam yang aman dan kondusif, zero daripada knalpot brong ke depannya nanti. Terhadap para pelaku yang terjaring dalam kegiatan operasi cipta kondisi, kami lakukan penilangan elektronik (ETLE) sesuai dengan pasal 106 ayat 3 Junto, pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mari kita patuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Beralih ke informasi lain pemirsa, revitalisasi dan juga penataan Pulau Penyengat oleh Pemprov Kepri menarik kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Dengan penataan jalan dan mempercantik bangunan yang ada di pulau bersejarah tersebut membuat wisatawan yang berkunjung ke Pulau Penyengat semakin betah. Pulau Penyengat yang sudah direvitalisasi dan ditata dengan baik dikagumi oleh Syaiful Bahri, salah seorang wisatawan asal Malaysia saat mengunjungi pulau bersejarah tersebut bersama keluarganya. Syaiful Bahri yang mengaku terakhir datang ke Pulau Penyengat tersebut 5 tahun lalu, terkagum dengan perubahan pulau yang pernah menjadi pusat kerajaan Melayu Riau Lingga ini. Syaiful Bahri mengatakan jalan-jalan sudah terlihat rapi dan bangunan dicat warna-warni yang menyegarkan mata memandang. Dengan adanya perubahan Pulau Penyengat ini, Syaiful Bahri mengaku kembali akan datang ke pulau tersebut dengan membawa keluarganya yang lain. Saya daripada Johor Bahru, datang ke Tanjung Balai, Tanjung Pinang, ada majlis cucu Pak Bakir.
Lepas tu saya nak mencari Tanjung Pulau Penyengat Ya. ke makam Habib. Terus ada lagi makam. Itu saja. Terima kasih. Bagus Ada berapa? pelayanan orang di Tanjung Pinang. Bagus, Pak. Tanjung Penyengat. Bagus, Pak ya. Bagus. Oh, pulau ni cantik. 30 tahun datang dulu, saya jumpa pokok ciku. Tapi sekarang pokok ciku dah ditebang. Sementara itu, tokoh masyarakat Pulau Penyengat yang juga Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Reja Al-Hafiz menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan Pemprov Kepri yang telah melaksanakan revitalisasi dan penataan Pulau Penyengat. Menurutnya kegiatan itu telah berjalan dengan baik dan lancar, terbukti dengan tampilan Pulau Penyengat yang jauh berubah. Di antaranya mulai dari gerbang masuk pelantar, pelebaran ruas jalan, drainase, ruang terbuka publik hingga pelayanan dasar masyarakat berupa penyediaan air bersih, SWRO, dan penyambungan dari rumah ke rumah. Hal ini demi mendukung Pulau Penyengat sebagai destinasi unggulan di Kepri. Kalau kita melihat secara detail lah ya, ada beberapa wakil rakyat saja yang peduli sebanyak ya, tidak seluruhnya. Kalau kita lihat kemarin memang kita tidak menutup kemungkinan seperti anggota DPR RI Ibu Chen, itu memang dia sudah beberapa kali datang untuk memberikan support dan pembangunannya, mendorong supaya kegiatan apapun pembangunan yang dibutuhkan akan dia upayakan untuk membantu di samping yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Dari Tanjung Pinang, Denny Mariwawo melaporkan. Pemirsa, jumlah kunjungan di Museum Timah Dabu Singkep Lingga di tahun 2023 lalu mengalami penurunan dari tahun 2022. Turunnya jumlah kunjungan ke Museum Timah Dabu Singkep dipengaruhi minimnya promosi serta ajakan mengunjungi museum. Dari data kunjungan di Museum Timah Dabu Singkep Lingga di tahun 2023 lalu mencapai 783 kunjungan. Sedangkan di tahun 2022 jumlah kunjungan mencapai 1.101 kunjungan. Minimnya kunjungan ke Museum Timah di Dabu Singkep Lingga ini dikarenakan letaknya yang tidak terlalu terlihat serta kurangnya akses penunjuk jalan menuju ke museum ini. Padahal di setiap bulannya Dabu Singkep selalu ramai kunjungan dari luar daerah termasuk turis asing. Petugas Museum Timah Dabu Singkep Enci Basri mengatakan jumlah kunjungan di tahun 2023 sangat menurun. Rata-rata pengunjung dari lokal warga Lingga serta mantan pekerja PT Timah. Karena museum ini di Dabu Singkep ini khusus Museum Timah Singkep. Jadi jumlah pengunjung tahun 2023 itu cuma 793 orang. Sedangkan tahun 2022 1.100. Jadi pada tahun 2023 ini menurun. Pengunjung sejak Museum Timah Singkep ini diresmikan, mantan-mantan karyawan Timah, OPTS dan keluarganya sering mengunjung ke Museum Timah ini. Bukan menengok foto-foto dia selama dia ada kegiatan kerja di Taman Timah, mengenang sejarah karena penambangan timah ini kegiatan dia kan 209 tahun. Sedangkan foto itu tahun 1935. Museum Timah Dabu Singkep Lingga berada di dalam gedung implasmen bekas PT Timah, satu blok dengan Politeknik Lingga. Letaknya berada di dekat pusat keramaian Dabu Singkep. Museum Timah bisa diakses berjalan kaki dari penginapan sekitar komplek pertokoan dan pasar Dabu Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tahun ini Kepala BWS Sumatera 4 Batam akan melakukan normalisasi saluran dan juga irigasi di wilayah Pulau Jumajah guna menunjang perekonomian masyarakat di sektor pertanian. Bahwa kondisi saluran dan irigasi di wilayah Pulau Jumajah memang sangat memprihatinkan. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan perbaikan atau normalisasi terhadap saluran dan irigasi yang menghambat para petani untuk bercocok tanam. Diketahui bahwa saat ini kondisi saluran dan irigasi di wilayah Pulau Jumajah seperti di wilayah Bukit Padi, Kecamatan Jumajah Timur sudah banyak yang bocor akibat usang digerus air dan butuh perawatan. BWS itu dulu kan Sumatera, Riau. Nah, itu sampai tahun lalu itu belum diserahkan asetnya ke BWS Sumatera 4. Tapi tahun ini saya masuk, saya minta tolong Ibu Censilan supaya itu segera diserahkan. Dan itu sudah, dari tahun depan itu kita mulai perbaiki. Mungkin dari pintu-pintu dulu. Kita sudah masuk dari BWS Sumatera 4 ya. Dengan kami masuk. Tapi skala kecil. Nah, itu anggarannya ada cuman di OP. Jadi mungkin pintu-pintu kita yang penting airnya kita ngalirkan dulu. Para petani di wilayah Pulau Jumajah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, terutama kepada BWS Sumatera 4 Batam yang akan menormalisasi saluran dan irigasi tahun ini, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor pertanian. Untuk itu masyarakat diminta untuk terus mendukung agar normalisasi saluran dan irigasi di Pulau Jumajah segera terrealisasi. Masyarakat diminta untuk merawat dan menjaga aset yang dimiliki pemerintah agar tetap aman dan bisa dipergunakan dengan baik. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, meski Kepulauan Linggau sedang dilanda cuaca ekstrim dan diperkirakan terjadi hingga bulan Februari 2024 mendatang, Disperindak Koplingga pastikan kebutuhan sembako menjelang hingga Lebaran Imlek tiba. Kebutuhan sembako seperti beras, telur, tepung, gula, hingga berbagai jenis sayuran dan bumbu dapur yang didatangkan dari wilayah Sumatera hingga bulan Februari mendatang dipastikan aman. Selain Sumatera, beberapa kebutuhan pokok di Lingga juga didatangkan dari Batam dan Tanjung Pinang melalui transportasi laut. Harga sembako di Lingga juga terpantau normal, baik itu di Dabo Singkep dan Daik Lingga. Kabid Perdagangan Disperindak Koplingga, Razwin Abdullah mengatakan, untuk kebutuhan sembako hingga 1 bulan ke depan, aman dikarenakan lancarnya transportasi laut di Lingga. Terima kasih. Jadi sampai awal Januari ini, keadaan harga-harga kebutuhan pokok itu relatif stabil, belum ada peningkatan yang berarti. Kendati ada cuaca sedikit ekstrim, turun hujan yang luar biasa, tapi kita terbantu dengan adanya atau tersedianya transportasi atau moda transportasi laut sebagai penghubung, itu semuanya masih normal dan gelombang laut juga masih tidak ekstrim. Jadi untuk kebutuhan pokok yang hampir sebagian besar disuplai dari luar karena kebetulan kita bukan daerah penghasil, insya Allah tetap lancar dan insya Allah harga juga masih terkendali. Transportasi laut menunjang di Kabupaten Lingga, baik itu jalur pelayaran Kuala Tungkal Jambi, Batam, dan Tanjung Pinang, yaitu kapal Roro, kapal peri, serta kapal kargo jenis kayu yang setiap hari melayari Lingga. Dari Lingga, Paindo TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Karimun menggeledah 4 tempat yang dianggap berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bendahara KONI Kabupaten Karimun, dan sejumlah dokumen dari beberapa lokasi turut diamankan oleh pihak Kejari Karimun ini. Adapun tempat yang digeledah oleh penyidik Kejari Karimun adalah rumah milik tersangka R,
kantor BPKAD tempat R bekerja, kantor Komi Karimun, dan juga kantor Dispora Karimun. Terlihat sejumlah penyidik mencari berkas-berkas yang dianggap penting dan dianggap berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Karimun tahun 2022, di mana penggeledahan itu bertujuan untuk mencari alat bukti lainnya. Kasipitsus Kejari Karimun Gustian Juanda Putra mengatakan ada 4 lokasi yang digeledah, penyidik menyita beberapa barang bukti dan alat-alat bukti yang menunjang. Adapun alat bukti tersebut berupa laptop ataupun komputer maupun barang-barang yang disita itu antara lain dokumen penjabaran proposal, SK, dan beberapa dokumen lain yang masuk bundel-bundel perkara. Dari Kejaksaan Negeri Karimun telah melakukan penggeledahan di tempat titik. Pertama di rumah kerja baru tersangka, yang kedua di KONI, yang ketiga di Dispora, yang keempat di BPKAD. Adapun hasil yang telah kita dapat, ada beberapa dokumen yang kita ambil, didukung juga dengan alat-alat yang menunjang, baik ke laptop ataupun komputer, dan dokumen-dokumen tersebut kita bawa untuk kita teliti, sehingga dalam proses pembuktian nanti apabila ada indikasi yang kuat, maka bahan-bahan tersebut akan digunakan sebagai barang bukti dan alat bukti di dalam proses persidangan nantinya. Dokumen kayak penjabaran, kemudian proposal, SK, kemudian ada beberapa dokumen lain yang masuk dalam satu bundel-bundel perkara yang dilengkapi dalam satu kesatuan, dan alat bukti pendukungnya seperti laptop dan komputer. Sejumlah berkas dan barang yang dianggap dapat menjadi barang bukti saat ini dibawa oleh penyidik Kejari Karimun guna diperiksa, dan pihaknya belum dapat memastikan apakah ada penambahan tersangka lainnya atau memang hanya 2 orang tersebut saja. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Di Kepri hari ini. Pemirsa, Bea dan Cukai Batam gagalkan pengiriman rokok ilegal merek OVO di perairan Pulau Petong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penindakan ini, rokok ilegal atau tanpa pita cukai ini diangkut oleh kapal cepat High Speed Craft dengan muatan rokok OVO sebanyak 47 karton. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Rizky Baidillah juga mengatakan penindakan ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya pemuatan kotak ke kapal yang diduga berisi barang kena cukai. Atas informasi adanya pengangkutan rokok ilegal tersebut, tim melakukan pemantauan dari jembatan 4 Barelang menuju Guntung. Setelah dilakukan pemantauan, tim patroli berhasil mengamankan kapal cepat yang menjadi target beserta dengan muatan rokok ilegal dan 2 orang ABK. Terhadap 2 ABK kapal dan barang muatannya dibawa ke dermaga Tanjung Uncang, Bea Cukai Batam, guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan muatan kapal tersebut, tim menemukan barang kena cukai jenis hasil tembakau tanpa pita cukai merek OVO sebanyak 47 karton atau 5.064.000 batang rokok. Atas kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024, Kepala Staf Koarmada 1 pimpin upacara tabur bunga di laut.
Peringati Hari Dharma Samudra, Kaskormada 1 memimpin langsung upacara tabur bunga di Selat Riau. Pelaksanaan upacara di atas geladak heli KRI Semarang 594 berlangsung di Selat Riau. Kaskormada 1 Laksama Pertama TNI Haris Bima Bayuseto mengatakan, Hari Dharma Samudra mengangkat tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Dalam upacara tersebut, Kaskormada 1 Laksama TNI Haris Bima Bayuseto berkesempatan melarungkan dan menaburkan bunga untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para prajurit Jalasena yang telah gugur dalam pertempuran Laut Aru. Dalam perjuangan tersebut, Irian Barat dari tangan penjajah Belanda pada 15 Januari 1962. Pada upacara Hari Dharma Samudra tahun 2024 diikuti seluruh prajurit Kormada 1 KRI Semarang 594, pengurus daerah Jalasena Stay Kormada 1 serta Porkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Isdi dan Abdul, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, usai kunjungan kerjanya di Kepulauan Anambas, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyempatkan diri untuk mengunjungi terminal penumpang Bandara Letung yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut Ansar Ahmad bahwa terminal penumpang di Bandara Letung merupakan infrastruktur penting yang dimiliki oleh Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan jumlah kunjungan penumpang di Bandara Letung yang mencapai 15.000 penumpang per tahunnya, perlu mendapat dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah agar Bandara Letung bisa menjadi pintu gerbangnya wisata dunia di Kepulauan Riau. Nah, saya banyak mendapat respon masyarakat yang positif dan saya lihat di tahun lalu dari data para penumpang yang datang dan bepergian melalui bandara ini melebihi angka 15.000 penumpang ya. Ini menandakan bandara ini punya perspektif perkembangan ke depan yang baik. Nah, harapan kita melalui Pak Menteri Perhubungan dan jajaran Kementerian Perhubungan barangkali sudah mesti dianalisis kebutuhan perpanjangan runway-nya agar supaya nanti bisa pesawat-pesawat yang lebih besar sesuai dengan okupansi penumpangnya bisa mendarat di sini dan ini bisa dijadikan salah satu bandara andalan untuk para turis yang saat ini Anambas ini menjadi salah satu pintu gerbang wisata Kepri, andalan Kepri juga, karena ada wisata premium di sini di Pulau Bawah. Ansar Ahmad mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada pemerintah daerah, salah satunya seperti terminal penumpang dan perpanjangan runway. Tentunya hal tersebut merupakan modal untuk Anambas dan Kepri untuk bisa lebih maju dan terkenal melalui Bandara Letung. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan bisa terus berlanjut sehingga Kepri dan Anambas bisa terkenal di belahan dunia. Sementara itu, Kabandara Letung yang diwakili oleh Kasubsi TOKPD Syamsul Bahri ucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepri yang telah mengunjungi terminal penumpang di Bandara Letung. Semoga dengan kunjungan tersebut bisa berdampak positif terhadap bandara maupun daerah. Selain itu juga pihaknya ucapkan terima kasih atas pencanangan Bandara Letung sebagai pintu gerbang wisatanya Kepulauan Riau. Mewakili
Bandara Letung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Ansar Ahmad yang telah mengunjungi terminal yang baru saja selesai dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Harapan kami dengan kunjungan Bapak Gubernur, semoga penumpang terus meningkat dan jumlah pengunjung juga terus bertambah, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan kami akan menjaga yang sudah dibangun ini dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Dari Anambas Ramadan, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, anugerah alam wisata di Natuna memang tidak ada habisnya. Pulau yang berada di ujung utara Indonesia ini kaya akan destinasi wisata alam. Mulai dari destinasi wisata laut, pantai yang eksotik dengan bongkahan batu-batu granit raksasa, mangrove, air terjun, hingga gunung juga ada di Natuna. Salah satu pantai wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Natuna menjadi daya magnet adalah Pulau Senoa. Pulau Senoa ini merupakan satu dari 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna dan telah ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Pulau Senoa, salah satu destinasi dan pulau terluar Indonesia. Sebuah pulau eksotis nan elok pada bulan tertentu banyak telur penyu menetaskan anak penyu di Senoa. Pasirnya putih dan air lautnya begitu jernih. Pulau Senoa cukup tersohor akan keindahan terumbu karang dan biota lautnya. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Natuna Besar, Pulau Bunguran. Kalau dikira-kira jaraknya sekitar 4 km dari daratan terdekat. Pulau kecil ini terkenal dengan legendanya yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. Senoa, dalam bahasa setempat memiliki makna tubuh yang berbadan dua. Kalau para traveler lihat dari atas bentuk pulau sekilas memang seperti perempuan hamil yang berbaring. Di sini kita bisa menjumpai pantai indah berpasir putih, kemudian ada gua kecil di sebelah barat pantai berpasirnya. Batu-batuan alamnya juga menarik untuk lokasi foto-foto. Gua kecil yang menghadap laut tersebut dikelilingi batu karang curam, banyak burung walet berterbangan di sekitar langit gua Senoa. Salah satu kegiatan yang dilakukan banyak wisatawan kemari adalah berenang dan snorkeling. Air laut di sini begitu jernih. Berenang di sini sudah bisa menjadi kesenangan tersendiri. Belum lagi kalau kita snorkeling bakal menjumpai terumbu karang yang indah dengan berbagai jenis ikan warna-warni. Asik banget menikmati keindahan tersebut di air laut yang jernih. Kalau mau ke pulau, travelers lebih enak dari desa Sepempang karena dari sinilah titik terdekat untuk menyeberang menuju ke Pulau Senoa. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan. Pemirsa, informasi dari Natuna tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini edisi Rabu 17 Januari 2024. Akhirnya saya Lisaida mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.